Diketahui fungsi penawaran ikan kakap merah QS sama dengan 7P ditambah 200. Dan beberapa pernyataan penerapan sebagai berikut. Jika P sama dengan 10, maka Q sama dengan 340. Jika P 30, maka Q sama dengan 410. Jika P sama dengan 40, maka nilai Q 480. Jika P sama dengan 50, maka nilai Q sama dengan 550. Dan nomor 5, jika P sama dengan 60, maka nilai Q sama dengan 650. Berdasarkan data di atas, penerapan fungsi penawaran yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, langsung saja untuk menjawab soal berikut ini, kita akan masukkan angkanya ke dalam fungsi berikut. QS sama dengan 7P ditambah 200. Kita akan masukkan nilai P. P-nya adalah 10. 7 dikalikan 10 ditambah 200. Maka QS-nya hasilnya adalah 70 ditambah 200. Sama dengan 270. Berarti jika P 10, hasilnya Q-nya bukan 340, melainkan 270. Berarti untuk nomor 1 salah. Opsi yang ada nomor satunya tidak usah dipilih. Nah, kemudian yang kedua, jika P 30, maka Q 410. Kita masukkan ke dalam fungsinya 7 dikalikan 30 ditambah dengan 200. 7 kali 30 hasilnya adalah 210 ditambah 200. QS-nya sama dengan 410. Berarti opsi nomor 2 adalah benar. Nah, kemudian jika P 40, apakah Q 480? QS sama dengan 7 kali nilai P, yaitu 40 ditambah 200. Ini adalah 280 ditambah 200. Maka QS hasilnya adalah 480. Jawaban 3 adalah benar. Kemudian yang ketiga adalah nilai P 50. Kita akan masukkan 7 kali 50 ditambah 200. Apakah nilai QS adalah 550? 7 kali 50, 350 ditambah 200. Hasilnya adalah 550. Jawaban 4 benar. Dari soal ini, maka jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Fungsi permintaan ikan kakap merah di pasar ikan Rejowinangun adalah QD sama dengan 20 plus 4P. Pada saat air laut pasang dan pilihan alternatif ikan jenis lain mudah didapat, maka jumlah permintaan ikan kakap merah mengalami penurunan dari 400 kg menjadi 300 kg. Berdasarkan data di atas, maka jenis elastisitas permintaan ikan kakap merah di pasar ikan Rejowinangun adalah A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis uniter, D. Elastis sempurna, atau E. Inelastis sempurna. Nah, untuk mencari jawaban dari soal ini, kita tuliskan QD sama dengan 20 ditambah 4P. Kita akan cari Q-nya, ya ini Q1 dan ini Q2. Ketika Q1-nya 400, maka nilai P-nya bisa kita cari. Ya, ini hasilnya adalah 380, ini 4P. P sama dengan 380 dibagi 4, sama dengan 95. Jadi pada saat Q1 400, maka nilai P1 adalah 95. Nah, kemudian kita akan mencari Q2-nya yaitu 300.
Kita masukkan QD sama dengan 20 ditambah 4P. Nilai Q2-nya adalah 300. Minus 20 sama dengan 4P. 300 dikurangi 20, 280. Ini 4P. P sama dengan 280 dibagi 4. Maka nilai P adalah 70. Maka P2 adalah 70. Nah, yang ditanyakan adalah elastisitas. Elastisitas rumusnya delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta Q selisihnya adalah 100 per delta P, 95 dikurangi 70, maka hasilnya adalah 25 ya, per 25 dikali P1. P1 nilainya adalah 95 per Q1 nilainya 400. 100 kali 95 hasilnya 9.500 dibagi 25 kali 400. 25 kali 400, nolnya tambah 2. Ya, 9.500 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 0,95. Sementara 0,95 kurang dari 1, maka hasilnya adalah yang B, inelastis. Kenapa inelastis? Karena ada syaratnya, disebut inelastis saat E kurang dari 1. Disebut elastis saat E lebih besar dari 1. Elastis sempurna, E sama dengan tak terhingga. Lalu ada E sama dengan 0, inelastis sempurna. Kalau E sama dengan 1, itu elastis uniter. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikut data harga tomat, jumlah permintaan dan penawaran di pasar tradisional di kota D pada bulan Januari tahun 2018. Harga pertama 9.000, harga kedua 10.000. Permintaan pertama 800, permintaan kedua 600. Kemudian penawaran pertama per kilonya 1.000, penawaran kedua adalah 1.200. Dari data tersebut, maka titik keseimbangan pasar Q, P adalah titik-titik. Untuk mencari keseimbangan pasar, rumusnya adalah QD. Untuk mencari titik keseimbangan pasar, rumusnya adalah QD sama dengan QS. Sementara untuk fungsi QD maupun QS tidak diketahui, maka kita akan mencari fungsinya terlebih dahulu. Untuk mencari QD, rumusnya adalah Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi dengan P1. Nilai Q1 terutama yaitu 800. Kemudian nilai Q2 adalah 600. Ingat, karena QD, quantity of demand, maka tabel yang dipakai adalah tabel permintaan. Q dikurang Q1, 800, maka Q2-nya adalah 600 dikurangi dengan 800. Kemudian nilai P dikurangi P1, harga pertama 9.000, dibagi dengan P2 kurang P1, P2 10.000, dikurangi dengan nilai P1 adalah 9.000. Kita sederhanakan bentuknya menjadi Q min 800 per 600 dikurangi 800 minus 200. Kemudian P min 900 per 10.000 dikurangi 9.000, hasilnya adalah 1.000. Kemudian kita akan kalikan silang, 1.000 kali Q hasilnya adalah 1.000 Q. 1.000 dikalikan min 800, hasilnya adalah min 800.000. Lalu yang
min 200 kalikan P, hasilnya adalah min 200P. Kemudian min 200 kalikan min 9.000. Minus kalikan minus, hasilnya adalah positif. Min 200 kalikan min 9.000. 2 kali 9, 18. Nolnya ada 5. Jadi 1.800.000. Kita sederhanakan lagi, 1000Q sama dengan min 200P ditambah 1.800.000. Karena di ruas kiri minus 800.000, dipindah ke ruas kanan menjadi plus 800.000. Hasilnya 1000Q sama dengan min 200P plus 1.800.000 ditambah 800.000. Hasilnya adalah 2.600.000. Kita sederhanakan menjadi bentuk Q. Karena ini 1000Q dirubah menjadi bentuk Q, maka dibagi 1000, maka ini pun juga dibagi 1000. Min 200P dibagi 1000, hasilnya adalah min 2/10P. Ditambah, ini dibagi 1000, hasilnya adalah 2.600. Inilah bentuk dari fungsi QD. Kemudian kita akan mencari ke bentuk fungsi QS. Rumusnya sama, tetapi untuk QS, quantity of supply, yang dipakai adalah penawarannya. Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1. Q dikurangi nilai Q1 adalah 1000 dibagi dengan Q2. Q2-nya adalah 1200 dikurangi Q1-nya adalah 1000. Kemudian nilai P dikurangi P1 yaitu 9.000 dibagi P2 yaitu 10.000 dikurangi P1 yaitu 9.000. Q dikurangi 1000 dibagi 1200 dikurangi 1000 yaitu hasilnya adalah 200. Kemudian nilai P dikurangi 9.000 dibagi 10.000 dikurangi 9.000. Hasilnya adalah 1000. Kemudian kita kalikan silang, yaitu 1000. Ya, 1000 kalikan Q, 1000Q. Kemudian 1000 dikalikan min 1000. Hasilnya adalah minus 1 juta. Sama dengan 200 kali P, 200P. Lalu 200 kalikan min 9.000. 2 kali 9 yaitu 18, nolnya adalah 5. Jadi minus 1.800.000. Ini tetap di ruas kiri, 1000Q sama dengan 200P min 1.800.000. Kita pindahkan di kiri minus 1 juta, kita pindah ke kanan menjadi plus 1 juta. Nah, maka hasilnya adalah 1000Q sama dengan 200P min 1.800.000 ditambah 1 juta. Hasilnya tinggal negatif 800.000. Nah, kita sederhanakan lagi, dibagi 1000 supaya menjadi bentuk Q atau QS. QS sama dengan, karena ini dibagi 1000, maka semuanya ini juga dibagi 1000. 200 dibagi 1000. Hasilnya adalah 2/10, atau kalau disederhanakan adalah 1/5P. Kemudian, minus 800.000 dibagi 1000, hasilnya adalah minus 800. Nah, untuk mengecek apakah fungsi ini benar atau tidak, kita bisa memasukkan fungsi atau nilai P. Nilai P di sini adalah 9.000. Misalnya 1/5 kali P. P-nya adalah 9.000. 9.000 dikurangi 800. 9.000 dibagi 5, 1.800 dikurangi 800. Maka hasilnya adalah 1.000. Ya, sesuai ya. Nah, maka fungsi ini
QS adalah benar. Kemudian kita akan menyamakan keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. Di bagian sebelumnya, kita tadi sudah menemukan fungsi QD. QD yaitu sama dengan min 2 per 10P ditambah 2000. QD sama dengan min 2 per 10P ditambah 2600. Nah, ini QD-nya masih diperkecil lagi, masih bisa ya. Min 1 per 5P ditambah 2600. Sementara nilai QS yang baru saja kita hitung tadi adalah 1 per 5P min 800. Keseimbangan pasar rumusnya adalah QD sama dengan QS. QD-nya min 1 per 5P ditambah 2600 sama dengan 1 per 5P min 800. Ya, kita pindah ruas, pindah posisi. Plus 2600 di kiri tetap 2600, lalu minus 800 kita pindah ke kiri jadi plus 800. Sementara 1 per 5P tetap di kanan. Ini ada min 1/5P di ruas kiri. Kita pindah ke kanan menjadi plus 1 per 5P. 2600 ditambah 800, hasilnya adalah 3400, sama dengan 1/5P tambah 1/5P, hasilnya adalah 2/5. Maka nilai P sama dengan 3400 dikalikan 5 dibagi 2. Nilai P adalah 8.500. Nah, ketika P 8.500, kita akan mencari bentuk QD-nya. Bisa diambil dari QD. Nilai QD adalah min 1 per 5 kali P plus 2.600. Min 1 per 5 kalikan P. Ya, min 1 per 5 kali nilai P 8.500 ditambah 2.600. Ketika 8.500 dibagi 1/5, hasilnya adalah 1.700. Ini minus ya, lalu ditambah 2.600. Maka sama dengan 2.600 dikurangi 1.700. Hasilnya adalah 900. Nah, untuk QS juga sama. 1 per 5 kali 8.500 atau 8.500 dibagi 5. Hasilnya adalah 1.700. Q 900 dan nilai P 8.500. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Dari tabel tersebut, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ke tahun 2017 adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 menuju tahun 2017. Nah, cara untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah PDB tahun yang besar dikurangi dengan PDB tahun yang lebih kecil atau tahun sebelumnya dibagi dengan PDB tahun kecil atau tahun sebelumnya, kemudian kita kalikan 100. Berarti di sini PDB tahun 2017 dikurangi PDB tahun 2016 dibagi PDB tahun 2016 dikalikan 100. Ya, atau sama dengan 2017 925 triliun dikurangi 895 triliun dibagi 895 triliun dikalikan 100. Maka hasilnya bisa kita hitung bersama-sama 3,35%. Jadi jawabannya adalah yang B.